Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis-jenis korupsi ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Nah, penyebab korupsi menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia terdapat dari beberapa aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu atau organisasi berada, serta sistem yang buruk. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat serta kesempatan sehingga seseorang akan terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa melakukan korupsi, banyak ataupun sedikit. Aspek penting lainnya, koruptor menggoda biasanya saat seseorang sedang di luar sistem. Koruptor menggoda biasanya saat keadaan sepi dan rahasia. Koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Dampak korupsi akan merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Dari tata ekonomi akan terjadi pemborosan sumber daya, larinya modal ke luar negeri, serta gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya akan terjadi revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik, terjadi ketidakstabilan politik, pengambilan kekuasaan serta hilangnya kewibawaan pemerintah. Dari tata administrasi, terjadi keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, hilangnya sumber-sumber negara, serta kurangnya kemampuan administrasi. Nah, bagaimana sih upaya pencegahan korupsi? Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Salah satu contohnya dengan berubah peraturan perundangan, reformasi birokrasi, serta penerapan prinsip good governance. Memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, serta memilih pemimpin yang jujur, bersih, dan anti korupsi. Menghindari perilaku korupsi. Caranya yang pertama, memiliki kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability, apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat tentang tujuan hidupnya dan memiliki kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, yang kedua, menginternalisasikan nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi yang harus kita miliki: adil, berani, sederhana, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, mandiri, peduli, dan jujur. Yang ketiga, mengambil peran sebagai tunas integritas, menjadi jembatan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, serta dapat mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi saya sebagai seorang guru. Berani menyatakan kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani menolak tindakan melanggar hukum seperti menolak disuap wali murid. Disiplin, hadir ke sekolah sebagaimana terjadwal, datang dan selesai mengajar sesuai aturan, serta mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik seperti mengikuti upacara bendera. Sederhana, berpakaian rapi dan tidak berlebihan di sekolah, bersikap ramah dan sederhana. Peduli, memperhatikan peserta didik, peduli untuk mendidik siswa demi masa depan mereka, membantu sesama rekan kerja yang mengalami kesulitan. Jujur, melaksanakan tugas sebagai guru dengan semestinya, mau mengakui kekurangan dan terus belajar untuk menjadi guru yang lebih baik. Tidak membiarkan siswa mencontek, apalagi memberikan kunci jawaban kepada siswa yang sedang ujian. Mandiri, melakukan tugas dengan tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain, mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas sebagai guru tanpa menunggu perintah atau teguran dari atasan atau kepala sekolah. Mau belajar untuk meningkatkan kualitas diri dan beradaptasi dengan situasi pembelajaran yang baru. Adil, bersikap netral dan tidak memihak siapapun, baik terhadap rekan kerja maupun murid. Memberi nilai kepada siswa sesuai instrumen penilaian siswa. Kerja keras, bekerja dengan semaksimal mungkin. Tanggung jawab,
Bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, seperti menyelesaikan perangkat pembelajaran dengan baik dan mengajar siswa dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas guru dengan sepenuh hati. Pada intinya, apapun pekerjaan kita harus selalu menerapkan nilai dasar anti korupsi untuk Indonesia tanpa korupsi. Indonesia maju. Terima kasih.